Pakai AI sebenarnya nggak apa-apa, asal kita tahu cara makainya. Misalnya, kita nggak paham informasi dari suatu buku, ya, dari suatu artikel deh, nggak usah buku. Terus dirangkumin, oke. Tapi, lo tetap parafrase. Lo ubah kata-katanya dengan kata-kata lo sendiri, jangan copy-paste. Ya, nggak salah juga sih. Saya mendukung 100% apa yang dikatakan oleh Kak Adit selaku mentor saya. Kita harus stop penggunaan AI. Bukan memberhentikan penggunaan AI, tapi kita harus menguranginya, lebih tepatnya mengurangi penggunaan AI. Karena perkembangan AI itu bakal terus meningkat dan terus berinovasi. Teknologi ke depan terus semakin canggih, so kita tidak bisa melarang penggunaan AI. Lebih tepatnya kita harus mengurangi penggunaan AI. Kenapa kita harus mengurangi penggunaan AI? Karena kalau kita mau berpikir kritis, kita harus menggunakan otak kita untuk berpikir, bukan bertanya kepada AI. It's okay kalau kamu itu mencari ide tentang suatu konten atau ingin belajar apapun dari AI. It's okay, mau belajar bahasa Inggris, mau belajar tips-tips, it's okay kamu belajar dari AI. Tapi ketika kita ingin memecahkan suatu permasalahan, ya kita dituntut harus berpikir secara kritis menggunakan otak kita, bukan menggunakan AI. Seperti contoh dalam pembuatan skripsi, tesis ataupun disertasi, ya kita harus menggunakan otak kita untuk menganalisis sebuah kasus, sebuah permasalahan. Mencari teori sangat dilarang keras, mencarinya di AI, karena kebenarannya itu tidak terbukti sama sekali. Yang ada malah bodong. So, bagaimana cara mencari suatu teori atau suatu permasalahan? Ya, kita harus terbiasa menggunakan Google Scholar untuk mencari referensi yang valid atau mencari artikel-artikel yang terbit di Scopus ataupun Sinta. Itulah sumber yang pas dan kredibel. Saya punya mahasiswa. Ketika mahasiswa dihadapkan pada suatu pertanyaan yang berupa esai, ya seperti contoh misalkan, mengapa kita harus menerapkan aturan seperti ini? Mengapa kita harus melakukan A, B, dan C? Sangat disayangkan bahwa mahasiswa saya kebanyakan menggunakan AI untuk menjawab pertanyaan, bukan menggunakan pikiran mereka. Dan yang harus kalian ketahui ialah di tahun ini, ya di zaman yang serba canggih ini, kalian harusnya beruntung punya AI. Punya AI yang bisa membantu kamu untuk mencari suatu ide atau topik dalam membuat sebuah karya ilmiah atau apapun itu namanya. Tapi yang harus kalian ingat, ya, ketika saya dulu sebagai mahasiswa di tahun 2018 dalam membuat skripsi, saya begitu susahnya minta ampun mencari sumber kesana dan kemari, mencari sumber di satu kampus ke kampus yang lainnya, bahkan sampai saya membeli sebuah buku teori demi menyelesaikan sebuah skripsi. Betapa susahnya zaman saya dulu tanpa sebuah AI. Yang saya handalkan untuk membuat skripsi adalah otak saya dan juga Google Translate. Google Translate untuk mencari kata-kata yang sulit, kata-kata yang saya memang tidak tahu bahasa Inggrisnya apa. So, ya buat kamu yang sekarang ini masih sangat bergantung pada AI, so please kurangilah penggunaan AI. Karena AI hanya membuat kamu itu malas untuk berpikir, bukan malah rajin berpikir. Ya, menggunakan AI sekali lagi boleh-boleh saja, asalkan digunakan dengan tepat. Dan jangan asal kamu copy paste tulisan dari AI, karena sekali kamu copy paste tulisan AI, maka dengan mudahnya sistem plagiarisme itu mengecek tulisan kamu. So, semoga video ini mencerahkan buat kamu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Adios.